gua nggak dipersulit sama dosen pembimbing gua. Terus skripsi gua juga bisa kebilang cepet kelarnya, revisinya sekali jadi lah. Ya ada sih salah satu dosen yang nggak bisa sekali jadi mesti 2 kali bolak-balik ke rumahnya baru bisa ACC, baru revisinya oke. Kalau nggak salah sih yang 2 kali Bu Astini, dosen statistik, sama Bu itu lagi tuh Bu Ismining sih ya kalau nggak salah. Dosen senior tuh, dosen limbah kalau nggak salah. Kalau yang 2 lagi gue kebagian Pak Nono tuh mantan ketua STT. Terus yang satu lagi Pak Dede Karyana. Kalau kata gue sih yang namanya master, yang namanya profesor di STT Tekstil itu ya beliau Pak Dede. Nah sayangnya dia kan calon profesor nggak jadi, tapi tengah jalan dia nyerah. Pas mau lanjutin S3 nya dia udah nyerah udah nggak sanggup lagi, makanya S3 nya nggak diterusin dah. Padahal kan sayang, tinggal nemuin satu penemuan baru, udah dapet deh gelar profesornya. Jadi dia tuh saking tinggi banget ilmunya. Jadi waktu ngajar kita tuh nggak tahu perasaan gua aja tuh ya. Jadi gua tuh ngerasa nggak beda level gitu. Bukan level buat gua gitu cara ngajarnya. Expert banget ngajarnya Oh kayaknya yang diajar sama Pak Dede mestinya bukan buat D4, buat tingkatan S2 kayak gitu. Soalnya gua saking jagonya, saking saking edan banget, gue jadi kurang paham nangkep materi yang dia jelasin gitu. Makanya pas udah kerja kayak gini baru kerasa deh nyeselnya, baru kerasa penyesalan yang dulu gue anggap hal yang bisa dibilang hal nggak penting, bisa dibilang hal kecil, hal remeh-temeh gitu tentang tekstil. Sekarang pas giliran gua udah kerja, jadi gua benar-benar ngerasa nyesel banget. Kenapa waktu kuliah gua nggak benar-benar merhatiin pelajaran itu, materi-materi yang dikasih dosen ke gua. Sekarang baru gue sadar bahwa betapa pentingnya materi-materi tekstil yang dulu pernah diajarin ke gue. Asli penting banget semua ada di situ semua ada. Masalahnya kan STT Tekstil tuh satu-satunya perguruan tinggi tekstil di Indonesia yang milik pemerintah tuh, jadi bisa dibilang negeri lah. Tapi ya negerinya juga nggak kayak Unpad, UPI atau ITB. Jadi negerinya tuh karena di bawah departemen perindustrian. Kalau sekarang sih udah ganti ya namanya, bukan departemen perindustrian tapi Kementerian Perindustrian Indonesia kalau nggak salah. Bener nggak ya? Cek aja deh ya di Google. Tapi jujur aja, kalau menurut gua lulusan yang sekarang termasuk lulusan gua angkatan ya bisa dibilang angkatan 2000 kesini lah, bisa dibilang beda jauh hasilnya sama angkatan dulu, kayak angkatan 80 sampai angkatan 90. Jadi kalau angkatan sekarang tuh kayak sarjana karbitan kayak gitu. Memang sih gelarnya sarjana SST ya, sarjana sains terapan, tapi bisa dibilang gelarnya jadi mubah jadi nggak kepake soalnya ya produknya ya kayak gua ini gelar tapi ya kerjanya ya masih ngeraba-raba gitu.
kerjanya masih ya masih kelas-kelas inilah, kelas-kelas newbie, kelas-kelas pemula kayak gitu, masih staf biasa gue kerja. Dan jujur mungkin karena beda ini mungkin ya, mental ininya, mental untuk mau apa ya, untuk menjadi mahasiswa yang kritis, mungkin itu sih perbedaannya. Kalau sekarang sih bisa dibilang mereka cenderung apatis sih, kayak nerima keadaan ya, cuman ya misalnya di kampus ada masalah apa, ada isu apa, ya oke, mereka manggut aja, oke, nggak ada tindakan apa-apa, nggak ada tindakan setuju apa nggak setuju, ya mereka lempeng-lempeng aja. Ya itu sih yang bisa dibilang apatis tuh, pasrah akan keadaan tanpa melakukan apa-apa untuk perubahan. Cie, berat banget kata-kata lu, tong. Aduh, ini nyampah ngomongin apaan dari tadi. Apa-apalah daripada macet-macetan nggak jelas gini. Ini ngobrolin yang nggak jelas. Bener-bener macet, men. Ini pembangunan ini, men, flyover Antapani. Mulainya sih kalau nggak salah dari sebelum Lucky Square sono, Antapani yang sono, sampai ntar beresnya di situ depan kampus gua di Jalan Jakarta. Rencananya sih kalau menurut info yang gua baca, ini bisa rampung dalam 2-3 tahunan loh. Jadi ya selama 2 tahun 3 tahun ya mesti siap deh macet-macetan kayak gini. Mau nggak mau, selama proyek masih jalan pasti kena macet terus. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita macet-macetan selama 2-3 tahun, tapi kesananya mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, nggak ada kemacetan lagi, jalanan bisa lancar. Jadi orang-orang yang lewat sini bisa nyampe ke tempat tujuannya dengan tepat waktu deh. Kayak gua sekarang mau pulang ke rumah, ntar nggak bakalan ngabisin waktu yang lama kalau misalnya lewat jalan tol. Udah bisa pakai flyover. Ini jalan horor banget kalau kata gua. Jalan lurus terus gelap, penerangannya kurang, men. Terus banyak belokan kayak gini, ada belokan yang mau ke SPBU, ada belokan yang mau ke komplek, ada belokan yang mau ke tempat-tempat jualan kayak gitu. Makanya kita dituntut buat ekstra lah kalau misalnya ngelewatin jalan ini, nggak boleh meleng, men. Pandangan mesti fokus, mesti jauh banget. Ini yang balik arah mobil kampret, intinya nggak boleh tuh balik arah di sini. Kita ngeliat lampu Bandung lagi, men. Kita lihat terminal apa namanya, stasiun Kiara Condong, stasiun kereta api Kiara Condong, dari atas flyover Tirtan. Oh, itu sebelah kanan tuh kayaknya TSM tuh, Trans Studio Mall. Nah ini atasnya stasiun kereta Kiara Condong. Nah, tampakannya bagus kan? Nah itu daerah Gatsu di sana, kan? Daerah Gatsu, daerah Laswi. Nah itu Cikampret yang tadi bareng gua dari Lembang. Nah kayaknya sih sotoy gini ya gua. Malam minggu, malam yang panjang. Malam minggu terasa malam Senin buat gua. Karena apa? Karena
karena besok gua giliran lembur cuy, lembur. Soalnya kan tadi gua giliran masuk, jadi ntar kalau misalnya ada minggunya ada lembur, ya otomatis udah giliran gua ada yang masuk. Soalnya kan Sabtunya bagian masuk tuh, jadi dibablasin aja sama minggunya. Nanti kalau misalnya Sabtunya giliran gua yang libur, nah gua bisa tuh minggunya nggak masuk, bisa libur. Tapi kenyataannya gua terus men yang masuk men. Tapi ya nggak apa-apa sih, gua ngerti. Soalnya kan partner gua si Agus kan udah istilahnya udah rumah tangga, udah punya istri, udah punya anak, mana dia di rumahnya punya toko. Di skip dulu men, gua nggak biasa kayaknya ngomong di banyak orang kayak gini. Oke, let's go. Hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi. ACX, acak. Ya, jadi kan si Agus tuh kan udah rumah tangga, udah punya anak, punya istri, terus dia punya toko juga di rumah. Jadi kalau misalnya minggu, yang jaga toko dia tuh pulang, jadi tokonya nggak ada yang ngejagain. Makanya kalau misalnya minggu, dia sendiri yang jaga tokonya. Makanya gua kadang-kadang suka kasihan, suka ngerti lah. Kalau misalnya dia minggu masuk, ntar tokonya nggak ada yang jaga. Jadi kan gua ngambat rezeki orang men kalau gitu men. Ya saling ngerti lah. Soalnya gua juga kan nggak bisa tiap minggu masuk. Kalau gua sih paling kalau misalnya ada momen-momen tertentu sih. Kalau misalnya gua mau naik gunung, terus kalau misalnya gua ada keperluan keluarga, baru gua ngomong sama partner gua, sama si Agus. Kalau misalnya gua minggu nggak bisa masuk, jadi 13-in Sabtu minggunya gua libur. Dan itu juga gua nggak bisa ngedadak kasih tahunya. Gua mesti jauh-jauh hari, ya minimal seminggu sebelumnya dah. Seminggu sebelum misalnya gua mau berangkat, mau izin minggunya nggak masuk, ya bagusnya sih gua udah ngomong dulu. Jadi dia udah bisa meleningin lagi lah buat ntar minggunya. Oke, ini udah mau nyampe rumah gua nih men. Depan belok kanan udah mau nyampe deh. Gua isi bensin dulu aja gitu ya. 3 strip lagi bensin gua. Sabar mas, sabar mas. Sabar. Kayak gua aja nih. Nih, sini. Kakinya kebawahin kayak Rossi. No. Aduh. Oke men, kita putar arah di sini men. Kita nyebrang men. Halo, apa sih ya? Kamera men, si mbaknya ngeliat ke kamera barusan men. Gua mau isi bensin dulu. Oke, gua nyalain aja kameranya. Pasti pas kagak ya? Gua seberapa ya? Cek aja gitu ya. Cek aja dah. Isi gocap 50.000, duit gue tinggal 2 lembar lagi man. Lama banget bang. Gocap. Minggu orang lain mau pada berangkat, gua udah pulang ke rumah. Ginilah nasibnya jomblo. Aduh, menjadikan banget ya nasib gua. Tapi nggak apa-apa, enjoy aja. Premium pertama, untung gua ngantrinya di kanan, bener ke pertama di kanan.
ladies sih, ladies nang di ladies. Penuh men belakang men, ngantri men, motor men. Waduh, itu Vespa kenapa men? Tadi gerung-gerung kayak gitu. Ih, cewek men, yang bawa Vespanya cewek men, cewek gila men. Gua kebanyakan gaya udah kok. Baru-baru semua kadang. Rp50.000. Tadi lah. Keren men, cewek bawa Vespa men. Widih, Simba kebut-kebutan gitu. Mau kemana mbak? Oke, ini dia gang rumah gua. Namanya Gang Babakan Jati. Tapi nama gang rumah gua yang sono namanya beda sih, bukan Babakan Jati. Tapi masih ada jati-jatinya. Gang Jati Mulia. Gang Jati Mulia. Mana ladies men? Mana ladies? Ladiesnya ngejanteng baik. Ngejanteng baik ladiesnya. Orang nonong sing nyantroni. Ngomong apa iki? Men, orang lain pada ini men, pada baru keluar rumah, tapi gua mau pulang ke rumah nih men, jam segini men. Nasib men, orang apa-apa lah men. Tempat pembuangan sampah men, TPS men. Itu ladies gua celananya melorot gitu men. Kok cawete neng ngisor. Jadi cawete neng ngisor. Oke, itu rumah gua ada di depan. Makasih banget ya udah nemenin gua di selama perjalanan dari Lembang ke Bandung, ke Kiara Condong, ke Binong. Next time kita jalan-jalan lagi, kita bareng lagi. Gue ucapkan terima kasih, selamat istirahat, selamat malam mingguan, see you.